Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua Anjar Padul Karim. Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini gua nggak ada thread ya. Gua kali ini di video kali ini mau berbagi sedikit pengalaman gua gitu. Nah, jadi di sini di channel gue itu udah gua rapihin ya. Nah, gua pengen bikin satu lagi playlist yaitu tentang psikologi trading. Nanti di sini ada psikologi trading, di sini ada jurnal trading gua, terus ada monthly recap gitu ya. Oke, jadi ini video pertama psikologi trading di channel gua. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, jadi video pertama gua mau bahas hal yang paling mendasar, hal yang paling utama menurut gua sebelum kalian masuk ke dunia trading. Apa itu? Yaitu mindset. Banyak orang yang sebetulnya pinter, strateginya bagus, modalnya besar, tapi tetap bisa rungkat gitu ya, tetap bisa gagal dalam dunia trading. Kenapa? Karena mindsetnya yang salah. Oke, di sini kita bahas mindset trading. Mindset trading itu adalah pola pikir dan kondisi mental yang menentukan cara seorang trader memandang market, mengelola resiko, dan mengendalikan emosi. Nah, hal ini mencakup kesiapan mental untuk menerima kerugian, pandangan bahwa trading adalah sebuah bisnis, serta fokus pada konsistensi jangka panjang alih-alih mencari cara cepat kaya. Nah, jadi kebanyakan orang itu gagal di dunia trading itu karena mindsetnya salah gitu ya. Mindsetnya itu keliru, pengen cepat kaya gitu ya. Dan mereka nggak ngatur resiko gitu ya, nggak mengelola resiko. Dan nggak memandang bahwasanya trading itu adalah bisnis. Kebanyakan yang gagal tuh memandang trading itu sebagai tempat judi gitu ya, tempat mencari uang cepat gitu, tempat mencari kekayaan dengan cara yang cepat. Padahal itu salah ya, mindset yang salah. Oke, di sini ada prinsip utama mindset trading ya. Ini udah gua rangkum ya. Ini yang paling utama menurut gua, yang paling fundamental. Yang pertama adalah trading adalah bisnis. Memandang aktivitas ini sebagai proses perdagangan yang wajar mengalami untung atau rugi, bukan tempat berjudi atau mencari jalan pintas untuk cepat kaya. Nah, konsep trading itu adalah bisnis. Itu yang harus pertama kali dipahami ketika ingin masuk ke dunia trading. Jangan menganggap trading itu sebagai spekulasi gitu ya. Dapat uang cepat tanpa ngapa-ngapain, cuman klik-klik tombol doang, 5 menit, 10 menit atau 15 menit langsung dapat gitu ya, dapat jutaan rupiah. Itu salah, guys. Jadi itu namanya gambling kalau kayak gitu. Kita harus perlakukan trading itu seperti bisnis. Di mana bisnis yang real pun itu ada kalanya kita rugi dan ada kalanya kita untung gitu ya. Kadang dalam bisnis kadang ada sepinya, kadang ada ramenya. Nah, pas lagi sepi ini biasanya kita rugi gitu ya, harus nombok, terus tagihan listrik belum dibayar sedangkan pemasukan kurang. Begitupun sebaliknya. Ada saat kita rame gitu ya, dapat profit, dapat untung. Nah, itu kita anggap sebagai bisnis gitu ya. Bukan tempat untuk berjudi atau mencari jalan pintas untuk cepat kaya. Itu salah sih. Kalau mindset di awalnya udah pengen cepat kaya, wah itu sangat bahaya gitu ya. Kayak misalkan pengen merubah uang jadi dari 1 juta jadi 100 juta dalam waktu seminggu atau 1 hari. Wah itu jangan 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 ditiru yang kayak gitu. Itu udah salah gitu ya. Biasanya karena terpengaruh oleh influencer yang flexing kayak hidup mewah gitu ya, punya mobil sport car, hypercar gitu.
terus kerjanya cuman lihat-lihat laptop, lihat-lihat chart di pantai, di apartemen, di hotel gitu, sambil sambil liburan gitu, sambil duduk-duduk, sambil santai. Itu biasanya terpengaruh oleh influencer yang seperti itu. Padahal nyatanya trading itu adalah aktivitas yang membutuhkan pengelolaan resiko dan manajemen risiko gitu ya, dan mengendalikan emosi. Jadi nggak bisa sambil santai-santai gitu, nggak bisa. Jadi harus kita perlakukan trading itu seperti bisnis yang serius gitu. Oke, poin yang kedua itu menerima kerugian. Nah, di poin kedua ini kita menyadari bahwa loss atau rugi adalah bagian lumrah dari biaya operasional bisnis yang harus dibatasi, bukan sesuatu yang harus ditakuti secara berlebihan. Nah, dalam dunia trading itu pasti bakal rugi, guys. Pasti bakal kena stop loss gitu ya. Gak mungkin nggak kena stop loss. Siapapun yang masuk ke dunia trading pasti bakal ngalami loss gitu. Tapi enaknya di trading itu kita bisa batasi risknya itu atau lossnya itu kita bisa batasi dengan apa? Dengan memakai stop loss. Jadi stop loss itu bukan hal yang perlu dihindari gitu ya, tapi hal yang harus kita pakai gitu ya untuk menyetop kerugian gitu. Ya bayangin aja kalau kalian nggak menyetop kerugian, ya kerugian kalian bakal terus membesar gitu. Nah, enaknya di trading itu ruginya itu bisa kita batasin. Nah, kesalahan trader itu mindsetnya tuh nggak mau rugi, nggak mau loss, nggak mau kena stop loss. Akhirnya apa? Nggak pakai stop loss. Stop lossnya udah dipasang tapi di cancel, digeser gitu. Nggak mau, pokoknya nggak mau menerima kerugian nih. Poin nomor 2 ini mereka tuh nggak ngerti, nggak paham bahwasanya di dalam trading tuh semua orang tuh bisa rugi gitu ya. Bahkan 95 atau 98% tuh gagal gitu ya dalam dunia trading. Nah, itu fakta yang harus kita terima, fakta yang harus kita sadari sebelum masuk ke dunia trading, yaitu menerima kerugian. Karena nggak ada strategi yang pasti benar gitu, yang selalu benar tuh nggak ada, pasti ada salahnya, ada ruginya, ada lossnya gitu. Nah, oke, yang ketiga, fokus pada proses dan risiko, mengutamakan pengelolaan risiko per transaksi dan rencana trading atau trading plan yang matang, bukan sekedar mengejar besarnya nominal profit harian. Nah, yang paling utama gitu ya, nomor 3 ini, fokus pada proses dan risiko. Lihat, risiko bukan untung. Jadi yang pertama kali kita kalkulasikan tuh resikonya mau berapa gitu, mau berapa persen per transaksi. Dan rencana tradingnya tuh harus benar-benar matang gitu ya. Kayak kalian punya setup trading atau ya trading plan gitu. Mau entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana, itu harus direncanakan. Jangan asal-asalan tebak-tebak buah manggis gitu ya. Itu salah sih. Salah besar itu. Kalau kayak gitu, kalau nebak-nebak atau pakai feeling, itu sangat bahaya dalam dunia trading. Jadi fokus pada proses, bahwasanya ini tuh profesi yang butuh waktu, nggak ada yang instan di sini. Semua di dunia ini nggak ada yang instan. Bahkan mie instan pun harus tetap diproses gitu ya, dimasak dulu gitu. Nah, kalian trading nggak mau ikutin prosesnya gitu ya, gimana mau bisa sukses gitu kan. Untuk jadi dokter aja atau guru itu butuh sekolah, butuh latihan bertahun-tahun untuk bisa jadi seperti itu. Seperti profesi mereka itu butuh latihan, butuh pembelajaran berapa tahun. Bayangin, setahun 2 tahun nggak cukup. 5 tahun, ada yang 10 tahun mungkin baru bisa matang gitu ya, bisa jadi. Sama dalam trading juga butuh proses gitu, butuh bertahun-tahun, butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan pengalaman lossnya, pengalaman kena kena ruginya, kena profitnya, kena sideways-nya lama gitu. Nah, itu tuh bagian dari proses yang harus kita terus jalani untuk terus berkembang.
Dan jangan lupa yang paling penting tuh resiko. Ngitungnya tuh resiko dulu, bukan profitnya gitu. Ngitung jadi SL-nya dulu diatur mau di mana nih stop loss-nya, ruginya mau di mana. Nah, kalau kalian nggak ngitung loss-nya dulu dalam trading, kalian salah gitu. Salah besar. Mindsetnya salah. Kalian nih mau trading di exchange Bybit misalkan. Kalian nggak ngitung dulu loss-nya tuh di area mana. Itu salah itu. Harusnya ngitung dulu. Oke, gue entry di sini. Kalau udah entry di sini, gue mau stop loss-nya kira-kira di bawah sini atau di atas sini gitu. Kalau kalian mau long atau short gitu. Pokoknya harus tentuin tuh resiko dulu. Oke? Next. Yang keempat adalah disiplin yang konsisten. Yaitu menjalankan aturan dan batasan secara otomatis tanpa terpengaruh oleh emosi sesaat seperti takut tertinggal, FOMO, atau serakah. Nah, yang paling penting ya nomor 4 ini adalah mindset disiplin gitu ya. Jadi fokus, disiplin, konsisten untuk menjalankan aturan secara otomatis tanpa terpengaruh oleh emosi sesaat. Jadi kalau kalian ada kemarin habis lose atau habis menang, nah kalian tuh harus jangan jangan FOMO gitu atau jangan serakah gitu atau jangan greedy atau jangan fear, takut gitu. Jangan. Jadi harus tetap sesuai aturan. Kalau kalian punya aturan, oke, satu hari satu trade. Oke, batasan gua kalau udah loss 5% gua harus berhenti. Nah, itu harus diikutin, harus di-follow. Harus ikutin secara disiplin, secara konsisten supaya bisa sukses gitu ya dalam trading. Misalkan kalian udah profit nih kemarin gitu. Ya sudah, kalian batasannya profit hariannya misalkan berapa? 2%, 1%. Kalau udah mencapai 2%, ya udah stop gitu. Atau bulanan misalkan bulanannya targetnya berapa? 5%. Nah, kalau kalian di awal bulan udah dapat 5%, ya kalian harus stop bulan itu meskipun sisa waktunya masih panjang gitu. Sama ketika mengalami kerugian, kalian harus batasin juga gitu ya. Pokoknya disiplin dan konsisten menjalankan aturan. Stop loss-nya dipakai, take profit-nya dipakai, entry kriterianya apa saja saat mau entry. Misalkan lu trading pakai support resisten. Nah, kalau ya ikutin aja aturan yang udah lu buat gitu. Gua bakal entry ketika udah nyampe support kuat gitu. Dan ada candle konfirmasi seperti bullish engulfing. Nah, apapun itu aturan kalian, kalian harus ikuti gitu ya, secara disiplin dan konsisten. Jangan pernah nggak menjalankan aturan yang udah kalian buat. Yang mana akhirnya kalian bisa menyesal gitu ya, karena eh, melanggar aturan kalian sendiri gitu. Oke, next. Nah, di sini ada mindset trading yang salah. Oke, yang pertama itu trading untuk cepat kaya. Nah, ini banyak banget trader pemula itu, trader yang newbie gitu, yang baru tahu trading, itu mereka nganggapnya tuh trading tuh jalan untuk cepat kaya gitu. Wah, bisa profit dalam waktu cepat gitu ya, dalam waktu 5 menit, wah udah untung dari 100.000 jadi 1 juta, misalkan kayak gitu. Itu adalah mindset yang salah gitu ya. Jangan ditiru, jangan pernah punya pikiran bahwasanya trading itu bisa cepat kaya. Itu salah gitu ya. Yang kedua itu harus profit di setiap transaksi. Nah, ini juga nih, trader pemula pasti mikirnya tuh gua harus profit hari ini. Gua setiap klik sell atau buy, gua pengennya dapat untung. Gua pengennya hijau gitu. Gua nggak mau merah. Itu adalah mindset yang salah. Kenapa? Karena pasti semua orang juga bakal ngalamin loss gitu. Nggak mungkin setiap transaksi itu selalu profit. Market tuh nggak ada yang tahu gitu. Arah pergerakannya tuh nggak ada yang bisa nebak gitu. Meskipun kita 5 kali win gitu ya, yang keenamnya tuh masih belum tentu win gitu.
Meskipun data statistiknya nih ya, 5 hari kemarin saya itu profit gitu ya. Ya ini 5 hari yang lalu aja profit, masa yang keenam enggak gitu kan. Itu kan secara statistik matematika kan gitu kan. Tapi dalam dunia trading tuh, yang keenam nih masih bisa loss, masih ada kemungkinan loss. Nggak mungkin yang keenamnya benar gitu. Jadi nggak bisa setiap transaksi itu harus profit. Oke, yang ketiga, semakin sering trading, semakin besar profit. Nah, ini juga nih, sering banget trader pemula itu mikirnya kalau gua entry terus, gua bakal dapat profit terus. Nah, itu salah besar ya. Dalam trading itu, kita harus fokus pada setup yang berkualitas gitu. Jadi nggak mesti trading setiap waktu gitu. Trading itu saat ketika ada setup yang valid, nah baru boleh trading gitu. Jadi entry-nya tuh jarang gitu ya, nggak sering banget. Malah kalau trader yang udah jago gitu ya, entry-nya tuh sangat selektif, sangat super selektif gitu ya. Jadi kalau ada kriteria yang nggak dicentang, satu aja dia nggak bakalan entry gitu. Oke, yang keempat, profit besar lebih penting daripada menjaga modal. Nah, ini juga salah ini. Biasanya yang mikir kayak gini tuh karena dia udah loss gitu ya. Jadi marginnya tuh digedein gitu. Jadi supaya balik modal gitu ya. Padahal menjaga modal itu lebih penting gitu ya. Lebih baik modal kecil-kecil tapi akunnya awet daripada profit besar. Hari ini profit besar, besok loss-nya pun besar gitu. Jadi akunnya tuh cepat hilang gitu ya, cepat margin call. Oke, yang kelima, setelah rugi harus segera balas dendam, revenge trading. Nah, ini kesalahan trader gitu ya, mindset yang salah juga. Setelah rugi itu ya nggak terima gitu kan. Gua rugi nih. Wah, sial, gua rugi gitu. Hari ini gua kena stop loss, gua nggak mau. Gua pokoknya harus balikin kerugian gua. Yang mana akhirnya entry lagi, dan ketika entry lagi bukannya balik modal atau profit, tapi malah rugi makin dalam gitu ya. Nah, itu jangan pernah kalian lakuin revenge trade. Kalau udah loss ya udah, tunggu lagi besok lagi gitu. Atau 2 hari kemudian lagi gitu, baru open trade lagi. Oke, yang keenam, strategi baru akan menyelesaikan semua masalah. Nah, ini trader pemula itu biasanya banyak yang mikir strateginya tuh jelek gitu ya. Strateginya tuh nggak cocok. Padahal semua strategi itu sama saja. Ada probabilitas untuk menang dan untuk kalah gitu ya. Benar dan salah itu semuanya pasti ngalamin di mau strategi apapun gitu. Jadi jangan pernah berpikir ganti strategi itu menyelesaikan semua masalah kerugian kalian yang masa lalu gitu. Jadi stick to the satu strategi, kalian fokus kembangin gitu. Dan kalau udah tahu win rate-nya bagus, ya udah pakai itu aja gitu. Oke, yang ketujuh, ikuti sinyal tanpa memahami alasannya. Nah, ini banyak trader pemula itu gak mau mikir gitu ya. Jadi pengennya tuh ikut-ikutan aja gitu. Padahal yang kayak gitu tuh gak bisa bertahan lama gitu ya. Ya bayangin aja lu masuk trading gitu ya, entry. Tapi lu nggak tahu kenapa kenapa lu entry di situ tuh, lu nggak tahu, nggak paham gitu ya. Alasannya apa, teknikalnya apa, terus reason TPSL-nya di mana lu nggak tahu. Nah, itu sangat bahaya itu. Mindset yang salah mengikuti sinyal trading. Jangan pernah dilakuin hal-hal kayak gitu ya. Oke. Yang kedelapan, profit hari ini berarti saya trader hebat. Nah, biasanya ini terjadi ketika ke trader pemula yang dapat beginner luck gitu ya. Jadi keberuntungan pertama gitu. Biasanya wah profit nih. Terus langsung merasa wah gua bisa trading, gua jago trading, gua bisa keluar resign dari tempat kerjaan gua, padahal nyatanya
satu profit tuh nggak menjamin profit jangka panjang gitu ya. Harus bertahap gitu ya, waktu yang lama gitu. Kita butuh waktu yang lama untuk mengukur apakah kita ini benar trader yang profitable atau enggak gitu. Oke, yang kesembilan, trading adalah perjudian. Nah, ini mindset yang salah juga. Jangan pernah nganggap trading itu perjudian gitu. Karena dalam trading itu ya bukan judi, kita ada analisanya gitu. Ada teknikalnya, ada ilmunya. Jadi bukan perjudian. Kalau perjudian itu hanya menebak-nebak saja gitu. Ini biasanya mindset yang kayak gini tuh ya karena kepepet gitu ya. Biasanya karena trader yang udah hopeless gitu, nggak ada modal lagi. Ya udahlah, all in, cacing-cacing naga-naga, gua tinggal 1 juta nih. Langsung aja dijuduin gitu kan. Full margin, leverage-nya naikin, mentok rata kanan gitu. Ya udah, jadinya judi gitu ya. Mereka mikirnya jadi judi gitu. Oke, yang ke-10, FOMO karena takut ketinggalan. Nah, ini mindset yang salah juga ya. Jangan pernah FOMO di market. Kenapa? Karena market tuh buka 24 jam ya kalau di crypto itu. Jadi peluang tuh pasti selalu ada gitu. Jadi jangan pernah takut ketinggalan. Market tuh nggak bergerak naik terus. Pasti dia bakal koreksi gitu. Bakal balik ke harga yang lebih bawah apa ke bawah gitu ya. Dia ngejemput gitu, kayak misalkan udah naik banget, nanti dia tuh koreksi gitu. Nah, saat koreksi baru kalian beli. Jangan FOMO ketika harga udah terbang lu ikutan masuk gitu ya. Ya lu salah gitu. Waktunya take profit, waktunya exit lah lu malah masuk gitu kan. Jadi ya jangan sampai FOMO gitu. Oke, nah ini ada mindset trading yang benar. Oke, yang pertama, trading adalah proses membangun kekayaan secara bertahap. Jadi trading itu kayak maraton gitu ya. Jadi nggak bisa instan gitu. Nggak ada yang instan di dunia ini. Dalam trading pun nggak ada yang instan gitu ya. Semuanya tuh harus secara bertahap gitu. Ada prosesnya gitu. Oke, yang kedua, kerugian adalah bagian dari bisnis trading. Ini kita, kalau mindset yang benar tuh, kita anggap tuh kerugian itu, oh iya, gua kena stop loss. Sama kayak kayak di bisnis juga. Misalkan gua ada kerusakan bisnis lu, misalkan nih ada apa FMB, lu kompornya rusak, ya udah itu kan kerugian tuh. Ya udah, lu benerin gitu kan. Itu adalah uang kerugian gitu. Atau lu ada tagihan listrik atau air yang lu harus bayar. Nah, itu adalah ya cost yang harus lu bayar gitu. Sama juga kalau lu kena stop loss. Nah, itu cost yang harus lu bayar ketika lu ingin profit gitu ya. Jangan sampai lu gak mau kena stop loss gitu. Yang ketiga, hanya trading saat ada setup berkualitas. Nah, ini mindset yang benar gitu ya. Jadi kalau setupnya itu nggak valid, nggak sesuai dengan rules kalian, nggak sesuai dengan apa yang udah kalian tulis gitu ya dalam sistem trading kalian, jangan trading. Tradinglah saat hanya ada setup yang berkualitas, yang sudah checklist semuanya. Misalkan, oke, ini udah membentuk engulfing, oke, ini udah upper sold, gua mau ngebuy gitu, atau sebaliknya gua mau sell ketika ada bearish engulfing, ketika RSI-nya udah overbought gitu. Nah, checklist itu yang harus lu isi gitu ya. Jangan sampai ada yang nggak lu checklist, lu tetap masuk gitu, lu tetap entry. Nah, itu bahaya. Oke, yang keempat, melindungi modal adalah prioritas utama. Nah, ini mindset trader yang udah jago gitu ya, udah bener. Mereka tuh prioritas itu melindungi modal gitu. Lebih baik gua kena stop loss sedikit-sedikit gitu ya, 1%, daripada gua cacing-cacing naga-naga tapi ketika minus
gue langsung hilang setengah gitu, gue langsung hilang kapital gue 50%. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Yang kelima, setelah rugi evaluasi dan tunggu peluang berikutnya. Nah biasanya kalau trader yang udah profesional itu kalau rugi tuh nggak nyalahin market gitu ya, tapi dievaluasi apa yang salah, apakah marketnya eh, nggak lagi sesuai gitu, dan menunggu peluang berikutnya gitu. Nggak, jadi setelah rugi itu evaluasi, nggak langsung entry dulu gitu, tapi tunggu peluang berikutnya gitu. Oke, yang keenam, konsistensi menjalankan satu strategi lebih penting. Nah, ini kalau trader yang mindsetnya benar, itu dia bakal lebih fokus ke satu strategi yang udah dia pahami, yang udah dia kuasai, ketimbang mencari-cari strategi yang menurut dia, dalam kepala dia itu ada strategi yang pasti profit gitu selamanya. Nah, itu salah itu. Padahal semua strategi itu sama gitu kan. Yang penting, nah kalau kita udah tahu semua strategi sama gitu, ada win rate, ada chance buat menangnya, ada chance buat salahnya gitu. Yang ngapain pakai banyak strategi gitu kan? Satu aja sudah sangat cukup gitu. Yang ketujuh, memiliki trading plan sendiri dan memahami setiap keputusan. Nah, ini mindset yang benar tuh harus punya trading plan gitu ya. Jadi jangan jangan masuk ke market tanpa plan gitu. Jadi asal tebak aja gitu. Harus setupnya tuh jelas. Oke, trading plan gua mau risk protect-nya 1%. Gua SL-nya di sini, entry di sini, TP di sini. Gua kalau kalau Sabtu atau Minggu gua nggak akan open posisi karena itu weekend gitu ya. Gua mau ya mau istirahat gitu, mau main kayak atau mau liburan, jadi nggak seminggu itu nggak selalu mantengin chart gitu. Nah, itu kalian tulis plan kalian sendiri dan harus paham setiap keputusan yang kalian ambil gitu ya, jangan ikut-ikutan orang lain gitu. Oke, yang kedelapan, kinerja dinilai dari ratusan transaksi bukan satu trade. Nah, jadi kita tuh harus punya data gitu ya, punya data ratusan transaksi, ratusan trade untuk kita jadiin acuan gitu ya. Bahwasanya trading kita atau strategi kita itu beneran bisa menghasilkan profit gitu ya. Kayak misalkan lu punya strategi apa, support resisten atau trend following gitu. Nah, lu backtest atau forward test ratusan kali gitu ya, ratusan transaksi, ratusan trade dengan risiko misalkan 1:2. Kalau win rate-nya itu tinggi, misalkan di atas 50%, nah lu bisa pakai strategi itu, ya udah konsisten gitu. Kalau win rate-nya bagus, udah pakai itu aja gitu, nggak usah ganti metode lagi, nggak usah ganti strategi lain gitu. Karena datanya udah banyak gitu. Ini gue punya datanya ratusan transaksi, ratusan trade gitu, dan win rate-nya bagus. Kalau win rate-nya bagus, lu ngapain cari yang lain gitu kan? Ini aja udah bagus gitu. Oke? Yang kesembilan adalah trading adalah bisnis yang mengandalkan statistik dan manajemen resiko. Nah, ini mindset yang benar ya. Jadi mengandalkan statistik, mengandalkan data dan manajemen resiko. Kalau trading tanpa statistik itu sangat bahaya, guys. Sangat kacau gitu. Asal 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 mencet buy, asal mencet sell gitu, tanpa tahu apa statistiknya tuh berapa gitu, win rate-nya tuh berapa. Kalau kalian ngebuy dengan pola ini atau dengan strategi ini, itu kalau kalian nggak punya statistiknya bahaya itu. Jadi harus di test atau di back test atau di forward test gitu ya. Dan manajemen resiko. Nah, ini yang paling menjaga akun kalian ini adalah manajemen resiko. Jadi resiko per transaksinya itu berapa?
kalau bisa jangan lebih dari 1 atau 2% gitu. Jangan lebih dari 2%. Itu sangat menjaga akun kalian agar tetap hidup gitu ya, agar jauh dari kena margin call gitu. Oke, yang ke-10, market selalu memberi peluang. Nah, ini mindset yang benar gitu ya. Jadi lawannya dari FOMO itu adalah tenang dan kita berpikir, oh ya, oke, udah ketinggalan gitu kan. Ya udah nggak usah dikejar karena pasti bakal ngasih peluang yang baru gitu. Market tuh pasti balik lagi atau turun lagi gitu. Ketika harga udah terbang, jangan FOMO gitu kan. Tapi tunggu peluang yang baru di hari berikutnya atau dua hari ke depan atau seminggu ke depan. Jangan langsung ikut-ikutan entry gitu. Ya intinya sabar gitu ya. Karena market tuh apalagi di kripto tuh seminggu 24 jam gitu ya. Siang, malam, pagi, sore selalu buka. Pasti peluang tuh bakal datang lagi, datang lagi, datang lagi yang baru gitu kan. Jadi nggak usah takut ketinggalan gitu. Oke, nah mungkin ini aja ya. Kalian boleh catat, boleh inget-inget gitu. Mindset trading yang benar gitu ya. Dan kalian yang harus kalian hindari itu yang tadi mindset yang salahnya itu jangan sampai kalian punya gitu ya di diri kalian. Hindarin, jauhin gitu. Oke, mungkin ini ya materi tentang mindset di playlist psikologi trading di channel gua. Kalian boleh catat atau kalian mau save video ini juga boleh gitu kan. Oke, mungkin segitu aja materi dari gua. Kalau kalian suka video-video kayak gini boleh like. Kalau kalian mau dukung channel gua terus berkembang boleh subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, kita bisa diskusi gitu ya. Thank you yang udah nonton. See you di next video berikutnya. Bye.